Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlogcation aku part kelima. Jadi aku lanjut keliling destinasi lain di Solo. Dan ini tuh sebenarnya aku ke Pasar Klewer, tapi ternyata karena hari ini lebaran jadi tutup guys. Jadi karena tutup akhirnya kita ke Pasar Klewer nih cuman dokumentasi aja, foto-foto. Jadi tujuan kita ke pasar kali ini sebenarnya adalah untuk lihat-lihat batik. Jadi kita mau cari batik dan sebagainya itu. Tapi karena tutup dan kebetulan juga ada tukang beca di sekitar itu nawarin jasanya untuk nganter kita ke tempat lain yang buka kayak gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya kita tuh udah lama banget nggak naik beca. Jadi untuk experience naik beca sekarang dengan cuaca yang sangat cerah dan kita juga lagi di Solo, ini tuh langsung berasa slow livingnya. Ini tuh experience yang kayaknya nggak rugi banget untuk dicoba. Jadi kayak keliling-keliling nyari batik diantar naik beca itu harus dicoba sih. Aku juga nggak akan skip video ini supaya kalian ngerasain juga vibes-nya siang-siang yang cerah ini naik beca keliling Solo. Nah ini dia destinasi pertama kita adalah Batik Priayi Solo. Si Adi ini kalem banget. Sebenarnya toko-toko ini itu ada di kawasan Kampung Wisata Batik Kauman. Jadi kita nyempetin untuk berhenti dulu sambil lihat-lihat jalannya. Tapi memang karena ini momennya lebaran, jadi memang banyak toko yang lagi tutup. Jadi kita cuman jalan-jalan dan ambil sedikit momen di sini. Halo, kita lagi di Batik Kampung Batik Kauman, lihat-lihat sana. Ada di sini semuanya. Ya, kalau mau minum yang murah-murah ada minuman, tapi karena lebaran warungnya masih tutup. Oke, ya. Nah ini tuh kita udah sampai di tempat batik kedua. Ini Batik Sawitri namanya. Ini kan? Itu jangan dipasang tuh. Ini bagus tuh. Tapi jangan tangannya bagus. Tuh kak. Oh iya bagus itu mah. Berapa ini 300? Iya mbak 300. 200 berapa? 300. Tebel emang. Orang pasti jangan seminar zaman sama. Iya. Iya makanya kak ini kain gini. XL dari yang L. Ini M. MD. Masih bisa. Lagi 275.
Ada yang lucu deh. Baju itu atasan. Itu kayak daster mama. Tuh, mah. Oh iya, bagus. Tapi cakep itu, Cakep, Dek. mau Kamu mau? dipakai, mau deh, ambil deh dipakai di itu. Barak. Dipakai di Mas, barak. gitu loh. Berapa tuh? 90 serius. Iya. Bagus. Daripada yang inilah, yang ini. Ini bagus juga. Tapi ini kayak lebih resmi gitu. Saya Iya. pakai keluar. Iya. Tinggal kasih kepekan. Dikit. Itu 60 di pasar itu. Itu outer kakak. Sudah mau belanja batik. Ini donatur kita hari ini. Perasaan dari Lihat. perasaan donatur dari kamar kandungan deh. Ini juga. Dari sebelum lahir. Yuk, lanjut. Habis ini aku mau lanjut ke Omah Lowo, yaitu rumah vintage ala Belanda kayak gitu. Sebenarnya aku udah pernah datang 2 tahun lalu, tapi aku memutuskan datang lagi karena aku suka banget vibes-nya. Untuk bisa masuk ke Omah Lowo sendiri, teman-teman harus membeli barang di Batik Keris Heritage. Siapa nona muda ini? Nona. Nona sini foto dulu, Nona di sini. Ya, silakan duduk. Jadi ini mereka waktu zaman dulu tahun 1920-an, mereka sudah sangat modis. Jadi ruangan-ruangan yang kita lihat saat ini adalah bangunan yang sama persis mereka tinggalin di tahun 1920-an. Dari mulai keramik, kemudian bentuknya rumah itu sama kayak gini, dan bayangin deh, zaman dulu semewah apa rumah ini. Jadi teman-teman, kalau kita datang ke sini tuh kita diceritain terkait gimana kisah hidup mereka di tahun tersebut, kemudian terkait bisnis mereka seperti apa, juga terkait dengan kehidupan mereka saat itu, hingga sampai akhirnya sekarang menjadi Batik Keris Heritage. Jujur, sejujur-jujurnya aku tuh udah 2 kali datang ke sini dan aku masih suka sama tempat ini karena aku suka tempat yang bagus tapi juga menyimpan sebuah sejarah kayak gitu. Jadi yang penting jangan lupa datang ke Omah Lowo kalau kalian udah touchdown di Solo. Oke? Jadi kita tadi udah habis keliling-keliling dari dalam rumahnya. Di dalamnya tuh kita tadi udah sempat baca-baca buku, kemudian lihat-lihat juga terkait sejarah sama legenda dari pemilik rumah ini sebelumnya. Terus tadi juga kita tuh sempat ngeliat bisnis mereka dari zaman dulu, kemudian sekarang gimana ceritanya jadi batik keris gitu.
sekarang kita tuh tadi lagi foto-foto di taman luar rumah mereka. Di sini tuh gimana tamannya? Bagus banget, tamannya terawat, terus jadi banyak bunga-bunga, terus di sini juga ada air mancur. Tadi kita udah foto di sana, ada air mancur, cantik banget. Pokoknya saran kita kalau misalnya memang teman-teman mau kesini itu saran kita tuh datangnya sore hari. Kenapa? Karena kalau misalnya datangnya siang di sini tuh panas banget kan. Tadi Iya. tuh panas terik gitu. Kalau misalnya panas terik tuh selain cahayanya juga jadi nggak terlalu terang, itu juga kita kan kegerahan gitu. Jadi mendingan datangnya sih sore gitu. Oke, kita mau lanjut keliling-keliling dulu ya. Dadah. Udah. Apaan? Jadi tadi kita habis dari Omah Lowo, kita langsung gas pergi ke Jogja dan sekarang udah malam, udah sampai di hotel. Habis ini kita mau pergi cari makan malam lagi, keluar lagi. Duh guys, bisa-bisanya dikasih engklek, kita mainkan saja. Tuh, kita dikasih halang rintang. Halo. Jadi kita hari ini mau makan seafood, makan malam. Ini hari pertama kita di Jogja. Kita mau makan seafood di zona seafood di Jalan Gejayan. ya Jalan Gejayan. Sebenarnya lokasinya nggak jauh dari tempat kita. Jadi ikutin yuk kegiatan kita makan malam hari ini. Let's go. Apa aja kita pesan? Kepiting, udang, bandeng, dori, nasi, sambal, toge, menu, kari, jus mangga, es manis. Oke. Pesan. Telur asinnya tadi ya? Apa nih? Telur asin. Ya telur asin apa? Ini itunya Dori. Ya nggak tahu, tanya ke yang masak, takutnya bukan pesanan. Saya kayak beli ya kak. Iya. Takutnya kan bukan pesanan kita. Soalnya nggak kelihatan nih. Takutnya apa? Takutnya ikan paus, telur asin. Ikan cekol. Oh iya. Ya ampun. Makasih ya Mas. Tinggal kepiting. Gimana mah rasanya mah? Cobain dulu deh. Gimana rasanya? Enak. Harus telur asin. Enak. Tapi lain kali jangan udangnya saus madu, ininya saus madu. Ya. Jadi manis. Oh, pedas tulisannya. Dominan manis. Yuk, teh tarik. Tinggal kepiting kita belum datang. Adek, itu teh apa? Kepiting saus padang kurang sedang, udangnya bakar madu satu, bandeng bakar madu satu, tahu ikan dori goreng telur asin satu, nasi 4 sambal mangga sama tumis putih. Silakan ya, silakan dinikmati.
Apa ini jempol apa ini? Kenyang. Siapa ajarnya? Kenyang. Jadi kita tadi udah selesai makan. Makan kita hari ini tadi bisa dilihat kita makan kepiting, kita makan udang, kita makan toge, ikan dori, telur asin, sama ikan bandeng bakar. Jadi menurut kita lumayan makanannya untuk hari ini. Untuk yang paling best menurut kamu apa? Menurut aku itu ikan dori saus telur asin. Sama, menurutku juga ikan dori saus telur asin, karena kalau untuk ikannya oke sih lumayan, ikan bakar, tapi untuk udangnya menurutku terlalu manis, dan juga kalau untuk kepitingnya tuh rasanya kurang saus padang gitu kan, kurang pedes. Ya, tadi karena saus padangnya nggak pedes. Iya, jadi kayak kurang madang gitu loh, kurang rasa saus padang gitu. Tapi lumayan lah untuk malam ini. Kalau untuk pelayanannya sebenarnya cepat, nggak terlalu lama kita nunggu. Kita juga waiting list 4 orang, tapi juga nggak terlalu lama. Kita sebenarnya kalau dari kecepatan masak sih cepat. Cuman kalau dari suhu kayaknya gerah banget sih sebenarnya di situ tadi. Karena jadi sama dapur. Betul. Jadi mereka sambil masak, kita sambil makan, jadi kayak gerah banget gitu sih. Jadi mungkin itu review makanan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Dadah.